Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Febrianti, NIM 1207070016. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi elektrokimia untuk proyek UAS Kimia Dasar 2. Oke, langsung saja. Elektrokimia merupakan reaksi redoks yang bersangkut paut dengan listrik. Reaksi elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel galvani atau sel volta merupakan reaksi redoks yang menghasilkan listrik. Contohnya adalah baterai. Dan yang kedua yaitu sel elektrolisis merupakan listrik yang mengakibatkan reaksi redoks. Ini merupakan kebalikan dari sel galvani atau sel volta. Contoh dari sel elektrolisis adalah pemurnian logam dan pelapisan logam. Prinsip kerja dari elektrokimia itu bergantung pada rasio tegangan antara dua zat yang memiliki kemampuan untuk bereaksi satu sama lain. Semakin lama logam elektroda dalam suatu larutan sel galvani yang terpisah, maka semakin kuat listrik yang akan terbentuk akibat perpindahan elektron dari satu sel ke sel yang lainnya. Elektroda yang digunakan itu ada dua macam, yaitu inert atau tidak mudah bereaksi. Ada tiga macam zat, yaitu platina atau PT, emas, aurum atau Au, dan karbon atau C. Yang kedua ada inert atau mudah bereaksi. Itu zat lainnya selain platina, karbon, dan juga aurum. Reaksi yang terjadi pada katoda, yang pertama jika kation merupakan logam golongan 1A, yaitu litium, NaK, RbCs, dan Fr. Juga pada golongan 2A, Be, MgCr, Sr, Ba, dan Ra, Al, dan Mn, maka reaksi yang terjadi adalah 2H2O ditambah 2E menjadi H2 ditambah 2OH-. Jika kationnya berupa H+, maka reaksinya 2H+ ditambah 2E menjadi H2. Dan jika kation berupa logam lain, maka reaksinya adalah nama logam tersebut X+ ditambah Xe menjadi nama logam tersebut. Sedangkan reaksi yang terjadi pada anoda yaitu pertama, jika elektroda inert itu PT, C atau Au, ada tiga macam reaksi, yaitu pertama jika anionnya sisa asam oksi, misalnya NO3- dan SO42-, maka reaksinya yaitu 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4E. Yang kedua, jika anionnya OH-, maka reaksinya 4OH- menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4E. Yang ketiga, jika anionnya berupa halida yaitu F-, Cl-, dan Br-, maka reaksinya adalah 2X halida menjadi X halida 2 ditambah 2E. Dan jika elektroda inert selain tiga macam di atas, maka reaksinya adalah Lx+ ditambah Xe. Contoh aplikasi elektrokimia dalam sehari-hari yaitu pembuatan gas di laboratorium. Sel elektrolisis banyak digunakan dalam industri pembuatan gas, misalnya pembuatan gas oksigen, gas hidrogen, atau gas klorin. Selanjutnya ada proses penyepuhan. Penyepuhan suatu logam emas, perak, atau nikel bertujuan menutupi logam yang penampilannya kurang baik atau bisa juga menutupi logam yang mudah berkarat. Dan yang terakhir, proses pemurnian logam kotor. Proses pemurnian logam kotor banyak dilakukan dalam pertambangan. Logam transisi yang kotor dapat dimurnikan dengan cara menempatkannya sebagai anode dan logam murni sebagai katode. Elektrolit yang digunakan adalah elektrolit yang mengandung kation logam yang dimurnikan. Sekian dan terima kasih.